Salam saudaraku, selamat siang saudaraku sekalian dimanapun berada, kita jumpa lagi dalam ibadah kita. Saya percaya saudaraku semua dikasih Tuhan. Untuk itu mari saudaraku kita satukan hati kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat anugerahmu, pertolonganmu, perlindunganmu ya Tuhan yang sempurna. Engkau yang ajaib, Engkau yang luar biasa. Roh Kudus mengalirlah, Roh Kudus bekerjalah. Tuntunlah kami dalam segala hal, tuntunlah kami dalam roh dan kebenaranmu. Tuntun kami Tuhan masuk dalam hadiratmu dan berkuasalah atas lidah bibir hambamu, berkuasalah atas ucapan-ucapan hambamu dan apapun yang hambamu sampaikan. Dan tuntun umatmu, tuntun jemaatmu dimanapun berada untuk terima karuniamu, untuk terima berkat-berkatmu. Dan mari Roh Kudus bekerjalah, tuntunlah, ambil alih semua, kuasai semuanya. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau berfirman, Engkau berkuasa, Engkau menuntun hambamu, dan berfirmanlah Tuhan di tengah-tengah umatmu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi saudaraku, salam dimanapun saudaraku berada. Saya percaya saudaraku, kalau kita semua ada di dalam kebaikan Tuhan, dalam kasih Tuhan. Kenapa saya katakan begitu saudaraku? Karena kita, saya percaya saudaraku, kita semua bisa merasakan bahwa Tuhan baik, ya Tuhan luar biasa. Kalau Tuhan nggak baik, ya kita nggak bisa apa-apa saudaraku, ya kita bisa. Memang karena Tuhan kita bisa menerima segala sesuatu, memang karena kebaikan Tuhan. Jadi kalau kita nggak tahu ya gimana Tuhan mau menyatakan segala sesuatu, ya saudaraku, gimana kita mau menerimanya juga. Untuk itu setiap kita harus tahu bahwa Tuhan kita pasti memperhatikan, Tuhan kita pasti juga peduli, Tuhan kita juga mengerti. Bahkan setiap apapun kebutuhan kita, saudaraku, ya Tuhan pasti sudah melihat. Kenapa? Karena pemeliharaan Tuhan itu ya tidak seperti manusia biasa, saudaraku ya. Jadi kalau kita bisa mendapatkan karunia, mendapatkan kebaikan, mendapatkan semua, saya percaya Tuhan sudah ukur. Ya, saya percaya bahwa Tuhan itu juga sudah menetapkan segala sesuatu. Kita diukur bukan dari segi kemampuan, justru kita diukur justru dari ya di mana Tuhan bisa mempercayakan apapun itu sama kita, karena memang kitanya yang sudah bisa ya dipakai, sudah bisa menerima. Tetapi memang sekalipun Tuhan yang menetapkan, kita bukan berarti langsung menerima begitu saja, kita langsung mendapatkan begitu saja. Semuanya itu dibutuhkan kerinduan ya. Untuk mendapatkan sesuatu, saudaraku, nggak bisa langsung dapat tanpa kita mikir. Memang ada, tetapi orang yang dapat tidak memikirkan sebenarnya karena memang hidupnya itu sudah ada ya, sudah bersama dengan Tuhan. Jadi sekalipun nggak memikirkan sudah ada atau bahkan bisa menerima ya, karena memang sudah hidup di dalam Tuhan. Tetapi buat orang yang belum mengerti, saudaraku ya, kita ini masih harus merindukan, kita masih harus berjuang untuk mendapatkan itu. Nah, bagaimana caranya kita, saudaraku, untuk bisa mendapatkan segala sesuatu? Karena memang banyak orang yang bisa dibilang, kok dia dapat begitu saja, kok dia bisa begitu saja, sementara ada orang yang begitu berjuang tapi nggak bisa juga, nggak dapat juga. Ya, kita belajar, saudaraku, bagaimana orang bisa mendapatkan sesuatu tanpa berjuang, bagaimana kita mendapatkan sesuatu kok kelihatannya orang nggak bekerja tetapi melihat mendapatkan segala sesuatu begitu mudah. Ya, bahkan mungkin untuk hal-hal yang sulit kata dunia pun juga mudah. Saudaraku, kita bekerja sama dengan Tuhan. Ya, jadi di sini memang kalau dunia tidak lihat, berarti kita kerja sama dengan Tuhan. Berarti kita memang harus mengenal Tuhan dengan benar. Jadi kalau kerjasama dengan Tuhan itu seperti apa? Ya, hidup kita berarti memang ada hubungannya dengan Tuhan. Ada connectingnya dengan Tuhan, ya, ada persekutuan dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau melihat Tuhan bekerja, ya, bukan manusia yang bekerja, berarti kita harus kerjasama dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau kerjasama dengan Tuhan, ya berarti kita kan harus benar-benar bersahabat, ya, nyambung, ya, sama Tuhan. Itu harus benar-benar tidak sekedar ya saudaraku, tapi memang benar-benar merasakan segala sesuatu. Ya, merasakan segala sesuatu maksudnya gini, sampai begitu kita merasakan itu, tandanya bahwa kita itu sudah dekat. Sampai kita benar-benar merasakan bahwa kita ini artinya sudah bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau kita udah bersama dengan Tuhan, tentu ya kita tahu
oh ini dari Tuhan atau ini bukan dari Tuhan. Jadi kenapa saudaraku ya kita harus menemukan yang sejati, menemukan yang sebenar-benarnya. Jadi karena gini saudaraku ya, banyak orang yang sepertinya mencari Tuhan. Sepertinya mencari Tuhan saudaraku ya, tapi banyak orang cari ilmu sebenarnya. Bukan cari hidup, cari ilmu. Kenapa saya katakan begitu? Karena banyak orang yang begitu dapat pengetahuan, orang cenderung akan mengajarkan itu. Kita memang harus memberitakan firman. Kita harus memang mengajarkannya. Tetapi bukan berarti kita mengajar sebelum waktunya. Harusnya memang kita cari hidup, cari kebenaran untuk hidup, maksud saya begitu. Bukan cari ilmu, karena kebanyakan ilmunya yang dicari. Atau maksud saya gini, pengetahuan dulu, begitu dapat pengetahuan, padahal belum dipraktekkan ke dalam kehidupannya sendiri, tetapi udah diberitakan kepada yang lain. Nah, bagaimana saudaraku kita yang dibilang, seperti tadi saya bilang, dekat, merasakan. Itu berarti memang apa yang didapat itu sudah, yang diperolehnya itu sudah ada di dalam hidupnya. Sudah hidup ya, sudah bersama-sama dirasakannya. Sehingga waktu mengatakan memang sudah merasakan. Waktu menyampaikan atau menceritakan kepada orang lain memang sudah merasakan lebih dulu. Jadi itu yang dikatakan ya, beritakan juga kepada orang lain. Bagaimana saudaraku setiap kita gitu memberitakan firman itu bukan berarti saudaraku yang kebanyakan orang berpikir memberitakan firman sepertinya eksklusif gitu loh, atau di tempat-tempat yang mungkin mudah. Saudaraku, saya diingatkan hari ini gitu loh, perkatakan firman dimanapun kamu berada. Itu pesan Tuhan buat saya hari ini. Dimanapun itu gitu ya. Jadi mungkin nggak mudah saya untuk menyampaikan di setiap tempat, nggak mudah. Kenapa? Karena hidup itu nggak selalu ada di tempat yang enak. Hidup ini nggak selalu ada di posisi juga yang nyaman, yang mungkin semuanya serba tersedia, semuanya serba enak. Nah, memperkatakan firman Tuhan itu kalau dimanapun berada, berarti dimanapun kita berada. Nah, kalau bisa udah merasakan keberuntungan mengatakan firman itu, ya saudaraku, saya percaya saudaraku, kita akan mengatakan firman itu. Nah, dari mana asalnya? Ya tadi sudah saya katakan saudaraku ya, kita udah ada hubungan, kita udah ada merasakan, sehingga waktu mengatakan pun memang karena merasakan. Waktu mengatakan juga saudaraku nyaman. Kenapa? Karena memang kita sudah ada di posisi yang benar-benar bisa mengatakan itu. Jadi akhirnya kebenaran itu memerdekakan, itu benar. Ya, kita mengatakan firman beruntung itu benar saudaraku. Benar. Kenapa? Karena memang waktu mengatakan memang udah merasakan bahwa firman Tuhan itu benar ketika kita ucapkan dan kita memang melakukannya. Dan itulah yang bisa dikatakan, oh ya kita udah benar, oh ya kita udah tahu Tuhan, sehingga waktu menceritakan ke orang lain gak ragu-ragu. Waktu menyampaikannya gak ragu-ragu. Kenapa? Udah merasakan lebih dulu. Makanya aku jangan gegabah, karena kecenderungan orang lebih cepat dapat ilmunya terus mengajarkan kepada orang lain. Padahal harusnya kita merasakan, saudaraku ya. Begitu kita merasakan, kita menceritakan, itu ada bukti bahwa memang sudah hidup dan ada kehidupannya. Nah, kalau saudaraku kita sendiri nggak merasakan, bagaimana kita akan menceritakannya juga kepada orang lain? Kenapa? Karena memang tidak merasakan apa-apa, nggak mendapatkan apa-apa juga. Nah, kita lihat ya saudaraku dari Injil Yohanes 7, di sini dikatakan saudaraku air sumber hidup. Kalau dibilang air sumber hidup, saudaraku, bagaimana kalau saudaraku mendapatkan air? Ya, gimana kalau saudaraku mendapatkan air? Udah merasakan belum? Jadi ketemu Tuhan itu harus begitu. Kita harus merasakan, ya, yang pasti merasakan apa? Kelegaan. Jadi ketemu Tuhan itu yang kita rasakan kelegaan. Karena orang yang mau ketemu sama kayak orang yang punya kerinduan untuk mencari air. Bagaimana rindunya untuk mendapatkan, bagaimana rindunya untuk memperoleh ya yang sesuatu yang melegakan. Jadi betapa beruntungnya saudaraku kalau kita bisa merasakan kita ketemu Tuhan. Kita beruntung ya. Kita beruntung memang kita mendapatkan sesuatu yang membuat kita itu bisa hidup, yang membuat kita itu bisa mendapatkan kelegaan. Jadi jangan saudaraku ya hanya sekedar ibadah, hanya sekedar mungkin mengatakan, sekedar membaca,
Padahal dalam kehidupannya masih terus terbelenggu. Dalam kehidupannya masih terus ada kehausan. Ya, berat, masih ada berat. Belum ada kelegaan, belum ada kemerdekaan, belum ada yang namanya kepuasan. Padahal kalau sama Tuhan itu yang kita rasakan pertama, kelegaan, kepuasan. Karena ada yang mengalir, ya, kehidupan yang mengalir. Jadi apa yang mengalir? Kenapa dikatakan air? Ya saudaraku ya, karena kalau air itu sifatnya juga mengalir yang membuat kita itu memang tidak haus lagi. Nah, Tuhan menunjukkan air supaya kita ini lega gitu ya. Gimana saudaraku habis minum? Begitu hausnya terus minum gitu. Pasti kan aduh, lega, yang dibilang lega. Nah, kita justru di sini sebenarnya lega kita itu di masalah beban hidup kita. Jadi kalau saudaraku dapat Tuhan sebenarnya pasti lega. Ya, lega, langsung lepas. Merdeka, langsung enak semua itu. Nah, banyak sih yang merasakan iya, habis didoakan enak. Habis didoakan lega. Begitu menjalani hidup hari-hari, posisinya nggak lagi sama seperti itu. Hanya waktu dapat firman aja lega, waktu mendengarkan lega, tapi begitu hidup enggak lagi seperti itu. Saudaraku, padahal itu untuk apa? Untuk hidup. Jadi kalau sekali kita udah merasakan kelegaan itu, sekali kita udah merasakan kepuasan itu, untuk menghadapi hidup, justru itulah yang kita pakai. Dan siapa yang bisa mengatakan? Jadi hari ini yang saya semua sampaikan saudaraku ya, supaya kita mengerti ya, kalau kita ketemu Tuhan, inilah yang kita peroleh. Jadi kelegaan ya. Hari ini saudaraku catat baik ya. Yang kita mau bahas tentang apa? Kelegaan. Jadi setiap kita harus tahu bahwa menemui Tuhan bukan yang membosankan. Karena banyak orang yang ternyata hidup rohaninya itu bukan menjadi yang menjadi satu kerinduan, tetapi menjadi satu yang membosankan. Bosan. Padahal saudaraku kalau kita mendapatkannya, justru akan ada yang mengalir tentang kehidupan. Dan ada kelegaan. Tetapi kebanyakan orang justru kebosanan. Kenapa? Ya itulah yang membuat manusia akhirnya tidak merdeka. Ya nggak merasakan kedatangan Tuhan. Nggak merasakan bahwa ada kehidupan yang lain. Ada kehidupan yang baru. Jadi dengerin khotbah, bosan. Ibadah, bosan. Kenapa? Itu yang membuat saudaraku nggak ada kelegaan. Padahal kalau orang yang selalu akan merindukan, ya pasti akan ada kelegaan. Jadi kalau saudaraku, ya mendengarkan firman itu sebenarnya seperti apa? Baca firman seperti apa saudaraku? Kalau kita hanya mendapatkannya untuk sekedar, seperti tadi saya sudah katakan ya, pengetahuan. Oh saya udah tahu. Kalau bicara firman Tuhan, oh saya udah baca. Ya, kebanyakan begitu ya, sudah tahu dan sudah membaca. Bahkan mungkin tidak sekali, berulang-ulang membacanya. Udah sering dibaca, udah sering berulang-ulang. Sehingga saudaraku nggak dapat apa-apa karena memang sudah tahu. Sudah dibaca, sudah tahu. Padahal yang di sini dicari, kita harus cari apa? Kita mau cari Tuhan itu untuk apa? Ya, mencari kelegaan. Supaya lega. Hidupnya lega. Kalau lega itu benar-benar saudaraku namanya lega ya. Lega itu di hati posisinya. Jadi kalau mendapatkan kelegaan saudaraku, nggak ada yang saudaraku rasa berat. Nah, banyak orang yang mendapatkan ini masih apa? Ibadah ya. Ibadah juga, firman Tuhan juga, dengerin khotbah juga. Tetapi nggak ada satupun yang hilang. Maksud saya apa? Nggak ada satupun yang lepas dari masalahnya, bebannya, posisi sama. Habis ibadah aja, senang, habis didoakan, enak, lega. Tapi begitu menjalani hidup, mulai lagi tidak merasakan yang sama tadi waktu ibadah. Dan banyak yang mengatakan, ya berpikir ya dalam hidup ini, ya mendapatkan firman itu cuman begini, hanya untuk pas dengar aja. Padahal sebenarnya itulah kehidupan kita. Kita harus dapat untuk hidup. Kita dapat itu untuk hidup, bukan untuk pas hanya ibadah saja.
begitu kita dapat untuk hidup. Nah, di sini saudaraku ya, kita lihat dari Injil Yohanes 7 tadi sudah saya katakan di judul perikopnya air hidup. Jadi kalau saudaraku sudah mendapatkan, ya saya percaya kok saudaraku pasti akan ada hidup, dan hidupnya itu nggak keberatan, hidupnya ada kelegaan. Nah, kalau saudaraku mungkin masih sampai hari ini saudaraku ya seperti yang sama, hanya seperti tadi saya bilang, jangan saudaraku cari pengetahuan, ya jangan cari pengetahuan, tapi carilah hidup. Tuhan juga mengajarkan cari hidup saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku cari hidup, saudaraku akan ada hidup, dan hidupnya itu yang berbeda. Makanya kita lihat di sini, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi saudaraku di sini hausnya di sini seperti air. Jadi cari Tuhan itu seperti cari air, saudaraku. Ya, cari Tuhan seperti cari air, itu contoh ya, saudaraku ya, supaya kita menyadari betapa pentingnya air. Jadi kalau cari Tuhan itu cuma sekedar pengetahuan, saudaraku nggak menganggap penting, karena begitu tahu, saudaraku nggak butuh lagi. Begitu tahu, saudaraku nggak penting lagi. Kenapa? Udah tahu, udah baca. Tetapi kalau bicara cari air, setiap hari kita butuh air. Bahkan bukan setiap hari lagi ya, saudaraku ya. Ya, setiap saat kita butuh air untuk minum. Jadi kalau saudaraku nggak bisa mendapatkan, ya harusnya saudaraku butuh banget. Wah, harus. Kalau enggak nih kurang air. Kalau kurang air nanti hidrasi. Kalau kurang air nanti juga kering. Kalau kurang air nanti juga nggak bagus ke tubuh kita, pencernaan kita semua. Jadi kebutuhan kita itu diatur oleh air di dalam tubuh kita ini. Ada air, maaf saudaraku, ada air yang terus berjalan di dalam tubuh kita ini. Ya, itu makanya jadi kalau kita itu membutuhkannya seperti membutuhkan air, saudaraku ya, membutuhkan minum, saudaraku pasti ini posisinya urgent terus. Harus, maksud saya, penting. Ya, dan itu darurat bisa dikatakan, harus ada air, harus punya air. Nah, itu saudaraku ya. Tapi kalau saudaraku mungkin hanya bicara, oh, punya Alkitab pun nggak jaminan. Ya kan? Dengar khotbah nggak jaminan. Jadi nggak ada perubahan-perubahan yang bisa dibilang drastis atau kelihatan yang merubah hidupnya gitu. Karena memang kebutuhannya itu hanya sekedar tahu gitu. Kalau saudaraku model seperti itu, ya kita udah lihat orang-orang yang bosan ibadah, bosan dengerin firman, bosan dikhotbahin. Kenapa? Itu monotonnya. Kalau kita hanya berpikir ini sebuah buku, nggak berarti apa-apa, atau firman Tuhan itu hanya sebuah cerita, atau orang khotbah itu mungkin hanya cerita, dan saudaraku hanya melihat dari sisi pengetahuannya, nanti saudaraku akan kandas. Kenapa? Karena begitu ngeliat, oh yang berkhotbah ini, oh yang menyampaikan firman seperti ini, pendidikannya segini, pengetahuannya segini, diukur dengan kemampuan manusianya, saudaraku langsung berhenti, males. Aku udah lebih tahu, aku udah lebih pintar, aku udah lebih banyak membaca, aku lebih banyak dengerin khotbah-khotbah, bahkan ada khotbah yang lebih bagus, ada khotbah yang lebih mungkin berpendidikan atau berpengetahuan atau pengalamannya lebih bagus. Tapi saudaraku tanpa berpikir pengalaman di sini, pengetahuan di sini, di dalam rohani saudaraku. Ya, banyak kan orang yang bukan rohaninya yang dikedepankan gitu. Tapi pengetahuan dunianya justru yang dikedepankan. Kenapa? Oh ya, dia punya background yang bagus, yang lebih bagus, intelek, bahkan mungkin jenius, ya secara dunia semua. Padahal yang kita bicarakan di sini kalau bicara air sumber hidup, saudaraku, kita harus tahu kalau orang yang hidup ada airnya itu seperti apa. Jadi firman Tuhan itu saudaraku harus saudaraku pikirkan, saudaraku rindukan seperti merindukan air. Kalau saudaraku hanya bicara pengetahuan, saudaraku nggak akan dapat apa-apa, nggak akan ngerti apa-apa. Ya, sehingga itu yang membuat saudaraku tidak bisa lagi untuk menerima yang berikutnya. Ya, untuk menerima firman Tuhan yang selanjutnya nggak bisa lagi. Kenapa? Karena memang sudah tahu gitu loh, sudah membaca. Jadi ya untuk apa denger kan gitu kan, nggak penting. Apalagi khotbah, oh khotbahnya cuma itu aja.
Tapi coba hari ini saudaraku bicara, kita lihat. Saudaraku mau nggak lega? Ada kelegaan hidup. Ya kan? Ada kelegaan di hati. Kalau bebannya banyak, kebutuhannya banyak, terus saudaraku dapat kelegaan. Gimana saudaraku kalau dapat kelegaan? Nah itu. Tapi kalau saudaraku hari ini, aduh, cuma dapat pengetahuan, nggak bisa cari uang. Ya, cuma dapat pengetahuan, nggak bisa cari solusi masalah kita. Tapi kalau saudaraku benar-benar cari hidup sini, hidup yang di dalam Tuhan, hidup yang secara rohaninya benar, saudaraku ya, yaitu firman Tuhannya itu dijadikan seperti air. Saya percaya hari ini siapapun kita yang mau mendengar, pasti ada kelegaan. Pasti ada sukacita, ada kedamaian, walaupun berat sekali beban. Karena banyak orang yang nggak bisa mendengar, ya nggak bisa duduk. Kenapa Maria ditempatkan posisi yang baik? Dia mau mendengar. Maria tuh mau mendengarkan, saudaraku ya, dia duduk. Nah, berapa banyak ya kan orang yang mau duduk dengar. Biasanya kan nggak mau duduknya itu nggak mau, dengarnya itu nggak mau. Sehingga walaupun sudah bisa dibilang ibadah pun nggak bisa dapat apa-apa. Kelegaannya apalagi nggak akan dapat. Makanya kalau saudaraku di sini, ya barang siapa haus, ya kan? Ayat 37-nya, ia datang kepadaku dan minum. Jadi saudaraku kalau dibilang barang siapa haus, ya di sini kalau ada juga ayat yang dikatakan kan, datanglah kepadaku yang lemah letih lesu, yang berbeban berat, akan diberikan kelegaan. Nah, sementara kalau air juga memberikan apa? Kelegaan. Jadi artinya kalau kita datang sama Tuhan itu, puasnya itu seperti orang minum yang kehausan. Begitu kehausan dia minum, puasnya luar biasa, leganya luar biasa. Nah itu saudaraku. Jadi kalau saudaraku mau mendapatkan Tuhan harusnya begitu, bukan sekedar saudaraku, tapi benar-benar ya, benar-benar hidupnya itu ya, dibawanya itu, didatangkannya itu sungguh-sungguh. Jadi kalau saudaraku yang mau mendapatkan hari ini, siapa yang mau dapat, saudaraku, jangan saudaraku cari pengetahuan. Ya, makanya jadinya pinter ya. Kalau cari pengetahuan itu jadinya pinter ya. Jadinya cuman pinter, tapi untuk hidupnya enggak gitu. Banyak orang yang dapat tapi cuman pinter. Akhirnya pinter apa? Pinter menghakimi ya, pinter mengajar ya, pinter menyampaikannya, tetapi untuk hidupnya sendiri enggak pinter. Padahal Tuhan ngajarin kita ini untuk hidup kita gitu loh. Kita pinter hidupnya itu udah enggak sama dengan yang sebelum kenal Tuhan. Jadi sudah mendapatkan solusi yang sungguh-sungguh ya, yaitu lewat apa saudaraku ya? Lewat kita membutuhkan, lewat kita kehausan. Jadi kita mencari Tuhan itu sama aja kita harus mendapatkan kelegaan, mendapatkan solusi, jalan keluarnya. Sehingga kalau kita mendapatkannya, saya percaya pasti saudaraku ada kelegaan, ada damai sejahtera, ada sukacita ya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudaraku, saya punya pengalaman pribadi gitu ya. Waktu menyampaikan firman Tuhan atau waktu melayani, saudaraku, itu nggak selalu di posisi mungkin ya yang ada orang mungkin dengan posisi puasa. Ya kalau doa kita sudah harus jadi hidup kita. Tapi kadang-kadang belum tentu bisa puasa juga, belum tentu saatnya bisa kusuk berdoa. Tetapi yang dimana gimana caranya yang sungguh-sungguh berdoa. Yang pasti posisi hati kita ini namanya berdoa, saudaraku ya. Posisi hatinya itu sudah posisi yang benar-benar memang ada bersama dengan Tuhan. Hati yang percaya kepada Tuhan, hati yang menyembah Tuhan, hidup yang sudah ada, hidup di hadapan Tuhan. Nah, posisi berdoa bukan berarti masuk kamar saja. Posisi berdoa bukan berarti tempat yang bagus-bagus saja. Posisi berdoa itu posisi yang hatinya menyembah, hatinya yang percaya, hatinya yang berkeyakinan kepada Tuhan. Sehingga posisi berdoa yang sesungguhnya sebenarnya ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi bukan waktu bercakap-cakap aja, bukan waktu berbicara aja, tetapi hati kita ini sudah berhubungan dengan Tuhan. Nah, itulah saudaraku ya, dan kita yang dibilang di sini dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi kemana arahnya tadi? Kelegaan tadi, air tadi, masuknya ke hati. Sementara kalau kita minum secara jasmani, masuknya kemana coba?
Masuknya kemana kalau kita minum? Nggak masuk ke hati kan? Nah itu. Tetapi ini yang kita dapatkan ini, air hidup ini, masuknya ke hati. Jadi hatinya itu merdeka, hatinya itu maksud saya gini, hatinya itu yang dilegakan gitu. Nah satu air hidup ini, satu kebenaran ini, itu masuknya ke dalam hati kita, saudaraku. Jadi makanya orang yang benar-benar hidup dengan Tuhan, pasti hatinya merdeka. Ya. Walaupun keadaan seperti apapun, hatinya pasti merdeka. Kenapa? Karena ada yang hidup. Nah, mau nggak saudaraku kalau ternyata di dalam hati kita ini ada sumber kehidupan, ya, yang terus mengalir, yang terus memancar untuk kehidupannya. Jadi walaupun kayak apa suntuknya, saudaraku ingat, ada di sini yang mengalir. Bagaimana keadaan kita sekering-keringnya, ada yang mengalir. Sebutuh-butuhnya kita, ada yang mengalir. Jadi bagaimana saudaraku, orang yang percaya sama Tuhan itu punya kehidupan. Orang yang benar-benar punya hubungan dengan Tuhan itu punya hidup yang berbeda dengan orang dunia. Sehingga semuanya boleh terjadi. Tetapi orang yang bersama dengan Tuhan, berbeda hidupnya. Bukan cari dunia lagi. Bukan cari yang bukan dari Tuhan, tetapi cari yang dari Tuhan. Jadi kalau saudaraku diingatkan ini firman, ya dari hati kita. Jadi barang siapa yang percaya kepadaku, ya kan dikatakan seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Jadi yang percaya, jadi saudaraku dalam hati kita itu sebenarnya ada satu sumber, ya ada satu sumber yang benar-benar bisa hidup terus. Ada satu sumber yang sebenarnya benar-benar bisa mengalir terus. Makanya orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, inilah kita bisa lihat. Ya, jadi dari mana cahayanya, dari mana sumbernya, dari mana kehidupannya. Justru semua itu bersumber dari hati. Makanya tadi saya sudah katakan, saudaraku cari Tuhan. Jangan cari pengetahuan. Maksud saya gini, jangan dijadikan pengetahuan saja. Ya, jangan dijadikan hanya ilmu sehingga mendoktrin orang lain, mengajar orang lain. Di sini Tuhan mengajarnya enggak suruh cari ilmu, enggak suruh cari pengetahuan yang seperti orang dunia bisa dikatakan, tetapi mencari kelegaan, mencari hidup, ya, dan hidup yang berkelepasan, kelegaan. Jadi supaya kita semua tahu, dan dari situlah baru kita ada kehidupan yang memancarkan. Itu dari hati, yang terpancar dari hati. Jadi bukan dari kepintaran kita. Jadi orang kebanyakan cuma lihat, oh dia orang pintar, oh dia orang hebat, oh dia orang. Di sini beda. Kalau yang dari Tuhan, yang memancar hatinya, bukan pengetahuan yang hebat, pendidikan yang bagus, bukan. Tetapi dari hatinya itulah yang memancar kehidupan. Kenapa? Karena dia mendapatkan aliran kehidupan yang dari Tuhan, mendapatkan kelegaan yang dari Tuhan. Sehingga itulah yang ada di dalam hatinya dan itulah hidupnya. Sehingga apapun yang terjadi, ya, kalau orang punya pengetahuan, punya masalah enggak? Orang jenius punya masalah enggak? Orang yang berpendidikan tinggi punya masalah enggak? Bedanya di situ, saudaraku, ya. Orang yang ketemu Tuhan punya masalah, tapi ada sesuatu yang di dalam hatinya yang memancarkan kehidupan, memancarkan, ya, segala sesuatu yang baik. Karena di dalam hatinya udah ada sumber yang hidup. Sehingga sumbernya itu bukan di sini lagi, tapi sumbernya sudah di sini. Sehingga apapun yang terjadi berbeda dengan yang lainnya. Kenapa? Karena sudah mendapatkan kehidupan. Sehingga orang yang percaya itu, ya banyak orang yang katanya percaya, tetapi masih dikungkung dengan pikiran, dengan perasaan. Banyak orang percaya, masih dikungkung dengan hatinya, minder, malu, nggak berani menghadapi, nggak berani terus terang. Semuanya ya bebas memang untuk berdoa. Kadang-kadang dalam doa aja.
Banyak segala sesuatu memang buat dalam doa itu benar, saudaraku ya. Tetapi kita nggak bisa menyembunyikan masalah. Kita nggak bisa menyembunyikan keadaan. Sekalipun waktu berdoa diam, berdoa masuk kamar, berdoa mungkin sembunyi. Orang nggak ada tahu kita punya masalah. Pokoknya udah semua bawa dalam doa itu benar, saudaraku ya. Tetapi kenapa sih hidup dalam Tuhan itu harus terpancar? Jadi kalau hati saudaraku nggak beres, hati kita nggak beres nih, saudaraku ya. Yang terpancar juga nggak beres. Saudaraku redup dalam hati, yang terpancar juga redup. Walaupun saudaraku, udah kok semua udah saya bawa dalam doa. Semua udah, ya kita bawa doa aja semua. Itu benar saudaraku ya. Tetapi apa yang terpancar? Ya, kalau saudaraku di sini sedih, saudaraku di sini ruwet, di hati saudaraku nggak lega, nggak beres lah pokoknya dalam hati. Makanya Tuhan mau kita ini mencari Tuhan untuk mendapatkan kelegaan supaya hatinya ini kosong. Dan Tuhan yang masuk, firman Tuhan yang masuk. Jadi yang terpancar itu Tuhan mau memancarkan kebenaran itu, memancarkan cahaya itu, kemuliaan Tuhan itu yang harus keluar. Tetapi kalau saudaraku hati kita, walaupun saya udah doa, udah kok doa aja semua, nggak bisa dibohongin saudaraku ya. Orang yang hatinya beres akan memancar. Ya, kenapa? Kalau ada firman Tuhan di dalam hati kita, kalau ada kebenaran di dalam hati kita, dan itu nggak beres, nggak mungkin, saudaraku. Jadi jangan bohongin Tuhan, jangan bohongin dunia. Orang yang ada kelegaannya, dia akan tampil beda. Ya kan? Lihat kan? Orang yang sukacita juga tampil beda. Orang yang ruwet juga akan menampilkan keruwetannya. Mukanya juga berbeda, ya, penampilan beda. Sementara saudaraku ya harus terpancar, dibilang ya, aliran-aliran air kehidupan itu saudaraku harus kelihatan. Makanya kalau saudaraku ya, memancarkannya dari mana ya, mengalirkannya dari mana saudaraku. Kalau itu nggak kelihatan, ya siapa yang tahu kalau kita ini benar atau tidak? Siapa yang tahu kalau ada Tuhan di hati kita, di dalam hidup kita? Ya nggak ada yang tahu saudaraku ya. Makanya banyak orang yang berpikir langsung, ya karena Tuhan itu nggak kelihatan, ya masalah nggak kelihatan, ya udah bawa doa aja. Padahal nggak sadar dalam hatinya itu ada yang mengalir. Dan kalau ada yang mengalir, saya percaya juga terpancar kehidupannya. Berbeda saudaraku ya. Itu yang saya maksudkan saudaraku ya. Jadi orang yang benar-benar dalam Tuhan di sini, saudaraku lihat ya, di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup ya. Aliran-aliran air hidup. Nah itu saudaraku ya. Jadi kita lihat yang dimaksudkannya ialah roh yang diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, saudaraku, Yesus dipermuliakan itu sembunyi apa enggak? Kalau dipermuliakan, saudaraku, secara dunia aja itu ada pameran. Saudaraku lihat ya, ada pameran, ada demonstrasi, ada juga semua. Itu untuk apa? Itu mewujudkan sebenarnya. Untuk mewujudkan, membuktikan juga, membuktikan kebenarannya, membuktikan ya apa semua yang di dalam hati kita. Makanya kalau saudaraku ya di sini, sebelum Yesus dipermuliakan, roh itu nggak di dalam hati kita. Saya lihat dari atas tadi saudaraku ya, karena pertama barang siapa haus, ya. Yang kedua ada aliran-aliran. Yang selanjutnya saudaraku di sini dikatakan apa? Dipermuliakan. Ya, kalau tadi kan ada kelegaan ya saudaraku ya. Yang pertama saya katakan seperti itu karena di sini dikatakan yang tak kepadaku akan minum. Akan minum saudaraku. Kalau akan minum berarti apa? Iya kan? Begitu. Terus akan apa? Ada aliran hidup. Lalu di sini dipermuliakan. Jadi kelihatan saudaraku ya. Kalau kita menerimanya itu benar, ya kerinduannya benar, menerimanya benar, ya akhirnya yang terjadi juga kebenaran. Dan apa juga yang bisa diterimanya saudaraku ya, ini benar-benar bisa kelihatan semuanya. Makanya saudaraku nggak bisa tersembunyi. Kalau saudaraku ada Roh Kudus di dalam hati saudaraku, ada Roh Kudus di dalam hati, kita nggak mungkin dalam kamar berdoa terus. Karena ada Roh Kudus, ada urapan terus dalam kamar berdoa terus. Nggak mungkin saudaraku ya. Itu nggak bisa kita buat sendiri, nggak bisa kita rekayasa sendiri. Kenapa? Karena memang Roh Kudus itu bekerja. Mungkin hari ini saudaraku ya, maaf ya kalau mungkin keadaan saya terbatas karena saya harus ada di dalam mobil. Kenapa? Karena memang saya harus mengatakan kebenaran, saya harus menyampaikan firman Tuhan. Tapi inilah tempat saya ya saudaraku ya. Jadi saya merasakan saudaraku ya,
Asal saya mau mengatakan itu, bagaimana sih Tuhan mau bekerja? Tuhan mau bekerja. Saudaraku, saya di satu daerah, saya itu daerah saya sendiri, saudaraku di mana Tuhan bekerja luar biasa. Mukjizat Tuhan. Memang memberitakan itu nggak selalu ngomongin firman atau khotbah, saudaraku Memberitakan itu macam-macam. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan kita juga menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang-orang terbelenggu, dan yang terjadi seperti itu, saudaraku banyak kelepasan, banyak mukjizat. Mungkin orang berpikir kalau mungkin di kampung sendiri itu susah atau bukan pelayanan, tetapi kalau saya bisa menemukan jiwa-jiwa dan bagaimana jiwa-jiwa Tuhan nyatakan lewat pemberitaan, lewat kuasa Tuhan, mukjizat, dan bagaimana caranya itu Tuhan bekerja. Dan itulah, saudaraku seperti hari ini, saudaraku Tuhan bekerja. Kalau dibilang cari domba, cari domba yang hilang, bahkan mungkin masih banyak yang belum diselamatkan. Bagaimana caranya kita membawa orang datang pada Tuhan? Berbagai macam cara, saudaraku Tetapi jangan lupa, itu berasal dari apa yang kita terima. Bisa mengatakan merdeka itu, kalau kita nggak merdeka nggak bisa. Bisa mengatakan hidup, kalau kita nggak hidup itu nggak bisa. Kita bisa merasakan, saudaraku, seperti awal saya sudah katakan, kita harus merasakan. Harus ada hubungan. Harus ada kelegaan. Baru kita menyampaikannya itu bisa. Luar biasa. Dan saudaraku, mungkin inilah yang kita lihat. Kita berpikir kalau mungkin banyak juga yang di kota mungkin yang kena COVID, saudaraku Ternyata di sekeliling rumah saya, hampir semuanya kena. Dan saya ditaruh Tuhan di tengah-tengah itu semuanya. Mereka nggak mau berjumpa waktu itu. Tetapi begitu saya dengar kemarin, hampir semuanya kena. Dan justru Tuhan membawa saya untuk berdoa di tengah-tengah yang seperti itu. Nah, seperti yang orang sakit bisa dibilang apapun menularnya juga, saya harus melayani. Nah, kalau saya nggak punya kehidupan, ternyata saya juga dikelilingin. Saya nggak bisa sembunyi, saya nggak bisa jauh-jauh, saya harus deket-deket. Ternyata harus seperti itu. Nah, kalau nggak dilarang, saya tetap dekat, saudaraku Kalau nggak dilarang, karena kadang-kadang memang ada di satu tempat yang memang nggak bisa atau dilarang, mungkin seperti di rumah sakit atau di mana. Tetapi benar-benar saya merasakan jadi hamba Tuhan. Memang kita kalau nggak ada Tuhan di hati kita, nggak ada kemerdekaan di hati kita, nggak ada kelegaan, saudaraku, kita nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa mengatakan apa-apa. Kenapa? Karena memang hatinya udah, kalau dipenuhin syarat dengan mungkin keadaan hati kita yang sudah nggak baik, saudaraku, tentu nggak akan mudah untuk bisa mengatakan, menyampaikan atau mendoakan. Jadi kita harus tahu kalau benar-benar kita ini nggak merasakan, saudaraku, nggak bisa. Makanya kalau saudaraku hanya menjadikan ini satu pengetahuan, saudaraku, nggak bisa. Ke Tuhan itu harus hati kita. Sampai di mana saudaraku sembunyi, lari kemanapun, kalau hati saudaraku nggak bisa mendapatkan kelegaan, saudaraku, sulit sekali untuk mengatakan firman Tuhan. Nggak mudah, saudaraku Untuk menyampaikan firman Tuhan nggak mudah. Apalagi kondisinya lemah, kondisinya sakit, kondisi nggak baik, semua itu nggak baik. Ini yang kita butuhkan. Jangan cari pengetahuan, carilah ilmu. Maaf, saudaraku maaf nih. Carilah hidup. Jadi dari hidup itulah kita bisa punya kehidupan, dan akhirnya kita bisa membawa kehidupan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya semua orang bisa hidup. Semua orang bisa selamat. Tapi kebanyakan apa? Cari pengetahuan nomor satu. Yang kedua, cari jawaban doa. Kan? Padahal jawabannya di mana? Ini. Kalau nggak punya uang, doanya uang aja. Sakit, doanya sakit aja. Masalahnya ini, itu aja yang dibawa. Saudaraku nggak sadar, carilah hidup. Kalau saudaraku mendapatkan hidup, saudaraku, itulah kita. Begitu dapat hidup, kelegaan hati kita, selesai hati kita. Di situ, saudaraku, kita bisa menyelesaikan semuanya. Jadi kita perhatikan saudaraku ayat ini. Jadi sebenarnya Tuhan kan mengatakan gimana Tuhan mau dipermuliakan. Nah, saudaraku, sadar nggak hari ini? Apakah sudah Tuhan sudah dipermuliakan, maksud saya? Apakah kita sudah mempermuliakan nama Tuhan?
Dengan keadaan hati kita yang serba ruwet. Hatinya ruwet, suntuk, nelongso, sedih. Hari-hari cuman sedih. Hari-hari nelongso. Hari-hari ruwet dengan keadaan. Masalahnya begini begitu. Ya saudaraku semua, ya udah bawa dalam doa. Sebenarnya nggak begitu. Praktek lebih banyak saudaraku ya. Bisa dibilang doa banyak nggak ada praktek percuma. Saudaraku ya. Benar saudaraku ya. Tapi yang paling penting mungkin doanya sedikit, prakteknya banyak. Jadi waktu doa memang sedikit. Mana ada doa sehari saudaraku. Kalau ada pun doa cuman ya sejam 2 jam paling lama. Berarti sedikit dong. Banyak bekerja. Nah itu jadi doa ya modal kita. Jadi intinya kita ini harus sudah merasakan dulu. Udah punya dulu. Dan kita bisa mengatakan kepada siapapun dengan cara. Jadi gimana cara mengatakan firman itu saudaraku? Mengatakan firman itu bisa lewat doa. Ya, lewat mukjizat-mukjizat. Itu firman Tuhan yang dinyatakan. Kenapa orang sembuh? Itu firman Tuhan yang menyatakan. Kenapa orang bisa kelepasan? Firman Tuhan yang menyatakan. Nah, kalau itu sudah di dalam kita semuanya, betapa mudahnya ketika kita melayani. Itu dia saudaraku. Jadi kalau kita udah lega, gampang kita menyampaikan. Tapi kalau kita ajar ruwet, walaupun ngomongnya banyak, nggak selesai. Ya, ngomong sedikit, tetapi kuasa Tuhan luar biasa. Ya kan? Ada orang banyak berdoa, prakteknya kurang. Orang lihat saudaraku. Kasih itulah yang diutamakan Tuhan. Kasihi Tuhan, kasih sesama. Nah, bentuk kasih itu kan kita ketemu. Bentuk kasih itu kan bersekutu. Bentuk kasih itu perjumpaan. Dan itu kasih. Tuhan menaruh kita. Kenapa? Kasihlah musuhmu. Jadi harus ada pertemuan, harus dekat. Harus mengampuni. Tapi kalau saudaraku mungkin yang penting saya baik. Ya kan? Nggak bisa saudaraku. Kasih itu nggak bisa dibayar pakai uang. Kalau saudaraku berpikir kasih itu, udah yang penting saya udah kasih uang. Itu bukan kasih. Tapi kasih uang. Kalau mengasihi beda saudaraku. Mengasihi itu memang ada mesra dibilang. Kasih itu ya mesra. Ada hubungan saudaraku ya. Ya. Jadi kasih itu dekat, nggak jauh. Makanya kalau saudaraku ya kita mengasihi, ya kita semua bisa pakai roh saudaraku ya. Banyak orang, oh ya Roh Kudus tahu, Tuhan tahu saya mengasihi. Enggak juga seperti itu. Kalau Tuhan bilang kan ya mengasihi itu kan bentuknya apa gitu ya. Bentuknya apa? Mengasihi itu bentuknya apa? Kalau mengasihi bentuknya uang, ya nggak ada ayatnya saudaraku. Bisa dibilang oh saya mengasihi. Orang dibilang udah dibakar pun badan kita. Ya udah dibakar. Kalau nggak ada kasih itu percuma. Jadi pengorbanan apa? Kalau ngasih uang kan baru berkorban. Tetapi belum mengasihi. Jadi ngasih uang, ngasih bantuan atau bahkan mungkin ngasih kue udah merasa oh ya orang juga tahu saya baik, suka memberi, suka gini. Banyak orang mendukung gereja, banyak orang mendukung orang, banyak orang melakukan segala macam cara untuk membantu seseorang. Tetapi kasih di dalam Tuhan itu adalah kemesraan kita, hubungan kita. Tandanya kita berhubungan dengan Tuhan, tandanya kita hidup dengan Tuhan, kita ada hubungan juga dengan manusia seperti apapun keadaannya ya. Makanya kalau dibilang Tuhan dipermuliakan, saudaraku udah kelihatan orang yang hidup dengan Tuhan akhirnya yang kelihatan Tuhannya. Kenapa? Udah terrealisasi semua itu. Akhirnya muncullah, oh dia orang Kristen. Dia udah bertobat, dia udah melayani, dia udah melakukan firman Tuhan. Bisa dilihat dari mana keluarlah itu semua dari kehidupannya sehari-hari. Ya, akhirnya di sini Yesus yang dipermuliakan. Jadi kalau roh itu benar di dalam hati kita, pasti merdeka. Kalau roh di dalam hati kita, pasti kita tuh lega saudaraku. Jadi jangan terima pengetahuannya saja, terimalah yang hidup itu. Carilah yang hidup, terimalah yang hidup untuk kita punya hidup. Akhirnya kita bisa juga menghidupkan kepada orang lain karena terpancar, udah otomatis keluar yang benar itu saudaraku. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kalau ditanya makanya, oh Yesus itu asal usulnya hanya anak orang ini bisa dibilangkan. Makanya orang meragukan. Siapa dia? Kok dia dibilang Mesias? Orang menentang. Kok dia cuman anak seorang tukang kayu? Anak orang biasa-biasa aja? Kok dia bisa mengajar luar biasa? Yesus jawabnya apa? Ya, bukan dari dunia ini pengetahuannya.
Jadi kalau Yesus mengajar, kenapa ditentang? Karena nggak sekolah, belum sekolah gitu ya. Nggak ada gitu bisa dibilang, oh belum tahu kok udah bisa. Itu karena roh itulah yang bekerja, saudaraku ya. Jadi walaupun mungkin ada orang nggak bisa atau nggak sekolah, tapi kenapa bisa mengatakan kebenaran? Jadi sebenarnya sifat kebenaran itu seperti apa? Firman Tuhan itu seperti apa? Kepada setiap yang percaya dan melakukan, itu dia akan bisa mengatakan, sekalipun nggak sekolah. Ya, dan kalau roh itu kita terima dengan benar, dialah yang akan mengajarkan. Ada ayat yang lain kan, ya nggak usah takut kalau kamu diperhadapkan dengan apapun, karena satu rambut helai pun nggak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Dan nggak usah mempersiapkan apa-apa, Roh Kudus itu yang akan mengajar kita. Jadi dengan urapan itu kita bisa semuanya. Makanya kalau saudaraku yang sungguh hidup di dalam Tuhannya, benar menerimanya, benar saudaraku ya, bisa ada yang keluar dari hidupnya, bisa ada yang terjadi dalam hidupnya, yaitu kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, aliran Tuhan. Jadi maaf saudaraku, hari ini saudaraku ya, siapa yang benar-benar roh itu saudaraku rasakan hidup, atau kebenaran itu hidup saudaraku, saya percaya saudaraku ya, tidak menjadi seperti yang dunia alami saudaraku ya, tetapi kita menjadi orang-orang yang ada dalam kelegaan. Yang pertama saudaraku ya, yang kedua benar-benar itu akan ada yang mengalir terus dan mengalir terus ya, yaitu ada kehidupan yang terus baru ya, karena alir kehidupan ya saudaraku ya. Bahkan di sini sampai akhirnya Tuhan itu dipermuliakannya gimana? Karena memang benar-benar kelihatan, akhirnya Tuhannya kelihatan. Makanya apa yang diperbuatnya pasti kuasa Tuhan menyertai. Beberapa orang di antara orang banyak mendengarkan perkataan-perkataan itu, berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, ia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias itu tidak datang dari Galilea. Nah ini kalau secara pengetahuan saudaraku dilihat minus. Makanya kalau saudaraku cari pengetahuan, saudaraku akan cari orang pintar terus. Kalau saudaraku hanya mencari butuh pengetahuan, oh ini ada yang lebih bagus, ada yang lebih pintar, saudaraku akan cari yang orang-orang lebih pintar lagi. Padahal di sini kalau saudaraku lihat, air sumber hidup. Jadi saudaraku yang harus kita cari itu air. Karena itulah sumber kehidupan kita. Karena air itulah yang bikin kita lega. Jadi kelegaan itu yang harus kita rasakan. Makanya kita harus rasakan hari ini, harus kita bahas tuh kelegaan. Gimana kita bisa lega sekarang? Ya hati kita ini gimana bisa lega, saudaraku. Makanya yang harus kita cari itu air. Supaya ada sumber hidup di dalam hati kita. Ada kehidupan dalam kehidupan kita yang tidak pernah berhenti, mengalir akan mengalir dan mengalir terus. Dan akhirnya Tuhan dipermuliakan. Makanya banyak kalau orang percaya, orang Kristen, bisa dibilang kadang-kadang ya banyaklah yang mengatakan atau nama Tuhan gak dipermuliakan. Kenapa? Ya karena memang hidupnya berbeda, hidupnya kurang baik, bisa dibilang begitu. Tetapi kalau yang benar-benar saudaraku hidupnya pasti baik karena nama Tuhan dipermuliakan. Ya, kalau saudaraku mengatakan kebenaran, harusnya sudah merasakan. Kalau saudaraku menceritakan, menyampaikan, harusnya sudah mengalami. Sehingga dari pengalaman itulah hidup yang sudah diterima dari Tuhan, ya akan ada kehidupan-kehidupan yang seterusnya. Dan akhirnya hidup Tuhan itu kelihatan pada semua orang. Karena apa? Pada dasarnya siapa kita, saudaraku ya. Dan dari mana kita, asal kita, ya masa lalu kita, ya kan? Itu nggak baik, semuanya bisa dibilang begitu. Kalaupun baik pun pasti ada hal-hal yang tetap nggak baik. Makanya kita ini kalau dilihat dari masa lalunya nggak bisa melayani Tuhan. Kalau dilihat dari keadaannya, oh nggak bisa. Mungkin yang kita punya masa lalu nggak baik, atau bahkan punya latar belakang nggak baik, kurang pendidikan, kurang kaya, atau kurang pintar, kurang pengalaman. Nah itu nggak bisa. Makanya di sini ya Yesus dari mana, siapa dia, kan begitu kan. Jadi kalau saudaraku melihat begitu kan, itu pengetahuan. Hanya dilihat dari pengetahuannya, hanya dilihat dari masa lalunya, hanya dilihat dari backgroundnya. Itu yang akhirnya membuat orang itu nggak mau terima, nggak mau dengar, nggak mau terima. Kenapa? Karena bukan dilihat dari segi kehidupan ya yang kita terima dari Tuhan, yang membutuhkan
sesuatu dari Tuhan, tetapi hanya yang dilihat kekurangan dari manusianya. Jadi dari sifat manusianya, dari kelemahan manusianya, sehingga sebenarnya tidak ada kehidupan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Untuk itu kalau saudaraku hari ini masih berpikir tentang yang seperti itu, oh ini orang bagus, pengalaman bagus, pintar, sekolahnya tinggi, bahkan mungkin semua, bukan berarti dilarang saudaraku semua itu. Enggak, orang nggak boleh pintar, oh boleh. Orang nggak boleh sekolah, oh boleh. Tetapi ketika kita mencari Tuhan, kita harus mendapatkan hidup, ya, dan harus ada aliran hidup, sehingga dari kehidupan kita yang kita alami, kita bisa memancarkan, bisa mengalirkan juga kepada orang lain. Sehingga ketika kita merasakan seperti apa yang kita rasakan, tentu kita akan menceritakan kepada orang lain. Dan kita bisa merasakan kelegaan, punya kehidupan yang berbeda. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekalipun susah hidupnya, nggak mempermalukan nama Tuhan. Tetap menceritakan kebaikan Tuhan, tetap menceritakan ya kuasa Tuhan. Kenapa? Karena apa yang ada di dalam hatinya itulah yang akan keluarkan. Dibilang seperti itu. Ya kita lihat saudaraku ya, jadi bukan lagi melihat dari latar belakangnya, karena kita mencari hidup ya. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Nah, dari kampung Bethlehem saudaraku ya. Kok saudaraku melihat kota besar, sebenarnya di mana sih kota besar? Ya kan nggak semua tempat itu kota ya saudaraku, ada daerah-daerah, bahkan ada daerah yang sangat-sangat kampung juga ada. Nah itu Tuhan bisa memunculkan dari tempat yang nggak begitu terkenal. Tuhan nggak memunculkan dari tempat yang begitu bagus, bisa dibilang. Makanya untuk dihina, untuk diperlakukan nggak baik, cocok sekali. Makanya buat orang-orang yang mungkin nggak baik mungkin keadaannya, begitu melayani langsung dianggapnya oh nggak berarti apa-apa, karena dia tidak seperti yang dunia inginkan. Kenapa dunia inginkan? Pasti harus orang-orang yang sesuai lah dengan penglihatannya, sesuai dengan apa yang dilihatnya. Padahal kalau sama Tuhan justru beda yang di dalam hatinya. Bukan yang di luar dilihat. Walaupun mungkin berderet. Ya, apa-apa yang dimilikinya. Tuhan nggak ngitung itu. Ada nggak hatimu rindu? Ada nggak hatimu haus? Ada nggak hatimu butuh? Aku akan kasih di situ, taruh di situ, supaya kamu bisa hidup, kamu bisa bercerita, kamu bisa menyaksikan, dan Tuhan bisa dilihat oleh semua orang. Kalau saudaraku bercerita tentang ilmu, di kampung nggak ada ilmu yang tinggi, bisa dibilang. Ya, di hutan nggak ada ilmu yang tinggi, pengetahuan yang hebat enggak. Tetapi ketika kita bisa merasakan dimanapun kita berada, kita bisa bercerita, kita bisa menyampaikan. Dan itulah alasan saya merasakan. Sehingga kalau saya harus ada di satu tempat, bagaimana saya bisa menceritakan kebenaran, bagaimana saya harus menceritakan Tuhan Yesus. Saya katakan, ya, saya akan berdoa dengan nama Yesus, kamu akan sembuh. Dengan nama Yesus kamu akan dijamah, kamu akan dipulihkan, kamu akan diberikan kelegaan. Dan saya hanya berbicara dari hati ke hati. Jangan simpan, jangan ada yang gak baik di hatimu. Kosongkan, berikan, serahkan. Dan bersyukurlah, relakan hatimu dan bersyukurlah. Puji Tuhan saudaraku ya. Hanya dengan begitu, waktu didoakan, langsung bisa kelepasan, bisa lepas, bisa terjatuh, bisa merasakan kemerdekaan. Mulai dari anak orang tua sampai anak kecil pun bisa seperti itu. Itu kalau Tuhan itu di dalam hati kita saudaraku ya. Dan saya nggak sulit mendoakan orang harus jatuh kah, harus muntah kah. Kalau memang itu benar orang bisa terima, itu mudah sekali, karena memang yang diterima bukan saya tapi Tuhannya. Dan gimana caranya? Ya banyak orang langsung mungkin, oh langsung ada satu gereja, langsung ada satu khotbah, langsung ada. Saya bilang itu rutinitas saudaraku. Tetapi yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita ada enggak? Makanya ini harus terjadi dalam kehidupan kita, supaya terjadi juga dalam kehidupan orang lain. Kita nggak bisa cuma cerita di mimbar, kita cerita secara, oh mungkin ini Alkitabnya, ini kelihatan. Nggak seperti itu saudaraku ya. Tapi benar-benar kita harus ada, merasakan yang sebenar-benarnya dari Tuhan. Dan akhirnya kita bisa menceritakan, sehingga bukan dilihat dari segi duniawinya,
tapi yang dilihat rohaninya, Tuhannya. Makanya Tuhan harus dipermuliakan. Kalau Roh Kudus itu ada, Tuhan pasti dipermuliakan. Dan itulah saudaraku ya, supaya kita bisa mengenal Tuhan itu bukan seperti pengetahuan ya, tetapi mengenal Tuhan itu adalah satu kelegaan, kebebasan, kemerdekaan hidup. Dan akhirnya hidupnya itu mengalir dan mengalir, bisa mengikuti terus ya. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud yang dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal, maka timbullah pertentangan di antara orang banyak. Karena itu beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Benar saudaraku ya, benar. Kalau ada dalam kebenaran, kalau bukan seizin Tuhan, kalau bukan waktu Tuhan, enggak bisa diapa-apain. Orang mengatakan firman Tuhan itu kalau benar enggak bisa diapa-apain saudaraku ya. Kita bisa menceritakan di mana-mana, belum tentu semuanya diperlakukan gak baik. Kalau kita menceritakan, kita merasakan apa yang kita rasakan, terus kita ceritakan, kita sampaikan, saudaraku, belum tentu orang gak terima, belum tentu orang marah, karena itu pengalaman pribadi. Makanya ini yang paling penting kalau dibilang pengalaman pribadi, kesaksian hidup. Itu yang paling penting untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk mengatakan kebenaran, untuk mengatakan menyampaikan tentang Tuhan. Saudaraku, itu sebenarnya pengalaman pribadi. Untuk itu kalau saudaraku hari ini menerima yang hidup itu saudaraku ke dalam hati kita semuanya, dan kita merasakan kelegaan, bukan hanya pengetahuan, tetapi ada yang kita rasakan, ada kehidupan yang berbeda, kehidupan yang baru ya, ada kelegaan, ada yang membuat kita itu bisa berbeda dengan dunia ini. Walaupun masalah banyak, walaupun banyak godaan, cobaan, tetapi tetap ada kebenaran itu, dan Tuhannya nggak hilang, Tuhannya benar-benar terus dihidupkan, sehingga apa yang dirasakan itu bisa dirasakan orang lain juga. Dan disitulah saudaraku ya, kuasa Tuhan bisa dinyatakan. Makanya kalau saudaraku hanya melihat dunia, kita lihat di sini, pasti hanya dilihat siapa dia. Kalau melihat saudaraku, oh, pendidikannya apa, anak siapa, seperti apa ya. Tetapi ketika kita bisa merasakan ya, yang hidup itu dari Tuhan, kita menerima Tuhan itu menjadi satu kehidupan, bukan menjadi satu pengetahuan, tapi menjadi satu kehidupan. Kehidupan itu yang akan mengalir terus, akan memancar terus, dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Kenapa? Karena memang apa yang dirasakan itulah dirasakan orang lain juga, bahwa Tuhan benar, Tuhan ada, Tuhan hidup dalam hidup kita. Sehingga sekalipun banyak kejadian masalah yang ruwet, tapi kelegaan itu tetap ada, sukacita tetap ada, sehingga hatinya merdeka. Dimanapun berada, nggak punya masalah dengan hatinya, maksud saya ya, nggak problem. Mau di desa, di kampung, mau ketemu orang, nggak ketemu orang, nggak masalah. Dan itu yang saya rasakan. Saya nggak malu mengakui siapa diri saya. Saya nggak malu dengan latar belakang saya. Kenapa? Karena Tuhanku lebih dari semua itu. Sehingga apa yang saya terima, justru itulah yang membuat saya merdeka. Sehingga dimanapun saya berada, saya berani mengatakan Tuhan Yesus benar-benar nyata hidup. Dan saya berani mengatakan dan semua ini hanya karena doa. Semua ini karena kuasa Tuhan. Jangan dilihat, supaya orang nggak melihat siapa bapak saya, orang nggak lihat orang tua saya, orang nggak melihat dari background saya, orang akan melihat Tuhan saya. Haleluya, saudaraku ya. Itu yang saya mau katakan kepada siapapun juga, saudaraku. Jangan mau dilihat, oh kita anak seseorang yang berbeda, oh bapak kita seperti ini, orang tua kita seperti ini, oh pendidikan saya ini, pengetahuan saya ini. Saudaraku, enggak lagi seperti itu. Orang yang hidup dengan Tuhan, yang diceritakan bukan dunianya, tapi rohaninya. Orang yang benar-benar bersama Tuhan, yang keluar adalah kebenarannya, hidupnya bersama dengan Tuhannya. Untuk itu hari ini saudaraku catat baik ya, supaya kita benar-benar yang dilihat itu Tuhan. Kalau hidup kerohanian kita benar, hidup kerohanian kita baik, yang dilihat bukan background kita, masa lalu kita dengan mungkin dosa atau masalah, tetapi yang dilihat oh Tuhannya yang nyata, Tuhan yang harus dipermuliakan. Itu setiap kita yang percaya harusnya bukan lagi membesar-besarkan masalah, bukan lagi membesar-besarkan keadaan, oh supaya orang tahu begini. Tunjukkan Tuhan supaya orang tahu Tuhan. Tunjukkan kebenaran supaya orang semua mengenal Tuhan. Jadi kalau saudaraku hanya berpikir bahwa oh ya,
seperti ini. Nggak cukup, saudaraku. Saya mau lebih jauh, saya mau lebih luas supaya semua orang tahu. Saya harus lebih sungguh-sungguh supaya orang tahu bahwa Tuhan ada. Dan supaya banyak orang yang diselamatkan. Untuk itu, saudaraku, saya tidak lelah untuk mencapai semua ini. Saya tidak bosan untuk semua ini. Kenapa? Karena saya tahu saya punya hidup. Saya nggak malu, saya nggak bosan. Saya juga nggak mau lelah. Karena Tuhan bersama dengan saya. Untuk itu, saudaraku, siapapun kita hari ini, yang paling utama hari ini yang kita dapatkan, harus dapat kelegaan. Jadi kalau mau ketemu Tuhan, harus dapat kelegaan. Bukan dapat pengetahuan saja, bukan dapat ilmunya saja, harus dapat kelegaan di hati kita supaya kita punya kehidupan yang berbeda, karena hidup kita hidup yang sudah di dalam Tuhan. Jadi Tuhan harus ada dalam kita sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Orang lain juga mengenal Tuhan lewat hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku, kita satukan hati kita, kita berdoa dan kita bersama-sama mengingat bahwa Tuhanlah yang melakukan segala perkara buat hidup kita. Kita sama-sama, saudaraku, ya, kita mengatakan kepada Tuhan, haleluya, Tuhan, aku percaya dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, Tuhan, Engkau hadir, Engkau menguasai, Engkau menuntun kami. Jangan biarkan kami salah melihat, jangan biarkan kami salah merasakan, karena kami harus memandang Engkau, merasakan kehadiran-Mu, Tuhan, sehingga kami bisa merasakan bahwa ada kehidupan dalam Engkau, Tuhan, dan hidup kami bukan sekedar lagi hidup yang biasa, tetapi hidup yang luar biasa karena kasih Tuhan, karena karunia Tuhan, ya, aliran-aliran yang dari Tuhan yang membuat kami tetap hidup. Untuk itu, Tuhan, siapapun hari ini yang berbeban berat, biarkan Tuhan boleh menerima Engkau, mencari Engkau, Tuhan. Mereka yang punya masalah banyak supaya mencari Engkau, supaya benar-benar datang kepadamu, ya Tuhan. Dan siapapun yang tidak datang kepadamu, Tuhan, dan tidak mengerti akan kehendak-Mu, mari ya Tuhan Yesus, biarkan Engkau melawat, Engkau menjamah setiap jemaat-Mu, Tuhan, buat mengerti, buat merenungkan lebih lagi, dan tuntun Roh Kudus-Mu, Tuhan. Engkau yang mengambil alih, Engkau yang menguasai, Engkau yang membungkus semua dengan darah Kudus-Mu, dan aku menyerahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Setiap umat-Mu, Tuhan, biarkan benar-benar berjumpa dengan Engkau. Untuk itu, biarlah Tuhan yang sungguh-sungguh merindukannya, benar-benar Tuhan Yesus mengerti kehendak rencana-Mu. Untuk itu, biarlah semua, ya Tuhan, yang datang kepadamu mendapatkan kelegaan, mendapatkan kesukaan, mendapatkan hidup, mendapatkan sumber hidup bahkan, Tuhan. Untuk itu kuserahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarkan setiap yang datang kepadamu sungguh-sungguh mau mencari, mau mengenal, mau merasakan Tuhan, sehingga mendapatkan kelegaan. Tuntunlah jiwa yang haus, tuntunlah jiwa yang dahaga, ya Tuhan, supaya mendapatkan kelegaan. Hamba bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Sempurnakanlah firman-Mu dan genapilah, Tuhan, kepada setiap kami untuk mendapatkan hidup yang sesungguhnya. Berkati setiap apapun yang dikerjakan anak-Mu persembahan, bahkan apapun yang mereka dapatkan, bahkan mereka yang melakukan perintah-Mu, Tuhan, Kau memberkati. Hamba serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Biarkan setiap perjumpaan kami benar-benar mendapatkan hidup yang berkemenangan, hidup yang kelegaan. Demi nama Yesus Kristus, berkatilah Tuhan, untuk kami bisa mendapatkan berkat yang dari surga, untuk hidup di bumi seperti surga. Dan kami mau bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan lupa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita sama-sama katakan kepada Tuhan, ambillah Roh Kudus, dan biarlah kuasa-Mu mengalir saat ini juga. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang daripada Tuhan Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus yang akan terus memimpin hari ini sampai selama-lamanya dalam Kristus Yesus. Terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dimanapun kita berada, biarlah kita merasakan hadirat Tuhan sehingga kita terus merasakan kelegaan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Salam.